Karena bakal sayang banget ya kalau kalian itu tes tertulisnya lolos, tes wawancaranya lolos, tapi kalau medikalnya itu kalian gagal atau unfit, itu bakal sayang banget ya. Hai guys, assalamualaikum, aku Alin, selamat datang di channel YouTubeku Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau bahas tentang tips lolos seleksi di kilang RBA atau full subsidi di Malaysia. Karena banyak banget teman-teman yang DM aku di Instagram maupun yang komen di YouTube mengenai seleksi pabrik di Malaysia. Jadi ini aku buatkan videonya, semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab ya. Oke, jadi sebelum masuk ke topiknya, di sini aku mau jelaskan dulu tentang kilang RBA atau kilang yang full subsidi ini. Kilang RBA atau Responsible Business Alliance adalah kilang yang full subsidi guys, atau kita itu berangkat tanpa biaya sepeser pun, alias gratis. Jadi semua proses kita sebelum berangkat ke Malaysia itu sudah ditanggung sama pihak majikan atau kilang tempat kita kerja. Jadi kita itu cuma ngeluarin uang buat ongkos bolak-baliknya itu selama ngurusin prosesnya, dan juga uang saku buat nanti biaya hidup di Malaysia selama kita belum dapat gaji guys. Itu merupakan keuntungan kalau kita itu dapat kilang yang RBA ya guys, jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya buat prosesnya. Kalau kilang yang bukan RBA atau yang nggak ada subsidi, itu kita harus bayar semuanya guys. Kayak medical bayar sendiri, biaya paspor, biaya visa, biaya tiket pesawat, itu kita bayar sendiri. Biasanya itu dibayarin dulu sama pihak majikan atau pihak kilangnya. Jadi nanti kalau kita udah bekerja di sana, gaji kita itu dipotong setiap bulan buat bayar prosesnya tadi. Dulu itu aku punya teman yang kerja di kilang bukan RBA, katanya dia itu setiap bulan gajinya dipotong buat bayar prosesnya tadi. Dan potongannya itu nggak cuma sedikit guys, potongannya itu lumayan banyak. Dan nggak cuma itu aja, paspor dia itu juga ditahan sama pihak majikan, sama kilangnya dia. Jadi nggak bisa bebas gitu. Itu kekurangannya kalau kita kerja di kilang bukan RBA. Jadi usahakan kalau kalian itu milih kilang yang RBA ya guys, atau yang full subsidi. Nah, untuk tipsnya agar kita bisa lolos seleksi dan juga diterima di kilang tersebut, itu adalah yang pertama adalah niat. Kuatkan niat dan tunjukkan kalau kalian itu benar-benar sungguh-sungguh mau bekerja di kilang tersebut. Biasanya pihak user itu bakal lihat kita ya guys, kita itu sungguh-sungguh nggak bekerja di kilang tersebut gitu. Dan jangan lupa juga buat minta izin sama orang tua dan minta didoakan agar kita itu dimudahkan seleksinya. Lanjut, tips yang kedua itu adalah cari informasi dahulu sebelum kalian daftar ke kilang tersebut. Ini penting dan mengapa harus kalian lakukan? Itu karena kalau kita tidak mencari informasi dari awal tentang kilang tersebut, kita bisa menyesal kalau kilangnya itu tidak sesuai guys. Atau gajinya kecil, nggak ada lembur, terus fasilitasnya jelek, dan lain-lain. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita sebaiknya mencari informasi dulu tentang kilang yang mau kita lamar. Next, yang ketiga adalah percaya diri ketika sedang seleksi. Nah, nanti itu akan ada tes tertulis dan juga wawancara guys. Kalau di kilang aku, di kilang Epson, itu cuma ngerjain soal matematika aja guys. Nggak ada soal logika, nggak ada juga soal bahasa Inggris. Tapi ada juga di kilang yang lain, itu ada yang katanya suruh mengerjakan soal logika dan juga bahasa Inggris. Jadi setiap kilang itu tesnya berbeda-beda ya guys. Nah, usahakan pas seleksi kalian itu sudah benar-benar siap dan juga percaya diri kalau kalian itu bakal lolos seleksi tersebut guys. Tips dari aku sebelum kalian itu seleksi, kalian itu harus banyak-banyakin tanya mungkin sama teman kalian yang udah keterima di kilang tersebut atau ke agen penyalur kalian. Kalian harus banyak-banyakin nanya sama mereka biar kalian itu ada gambaran kira-kira seleksinya nanti seperti apa, terus kira-kira soalnya gitu kayak gimana. Jadi kalian itu udah ada gambaran sebelumnya guys. Pas tes tertulis nanti kalian bakal dikasih waktu, kalau aku dulu itu 30-40 menit ya buat ngerjain soalnya, dan kalian harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin guys. Kalau misal kalian sudah bisa menjawab soal itu semua sebelum 30 menit atau sebelum waktu yang ditentukan itu habis, kalian harus teliti lagi, harus benar-benar teliti ada nggak soal yang belum terjawab gitu. Lanjut, tips yang keempat itu adalah sopan santun ketika sedang di interview. Nah, ini juga nggak
nggak kalah penting guys. Perlihatkan kepada user atau HR yang menginterview kalian itu bahwa kalian itu percaya diri, kalian itu sungguh-sungguh gitu, dengan cara duduk yang tegak, terus mata kalian itu memandang user, dan tangan kalian itu jangan diletakkan di depan atau di atas meja guys. Tangan kalian itu harus siap di samping badan. Jangan lupa juga buat senyum guys, karena senyum itu adalah bahasa universal dan ini bisa menambah nilai juga buat kalian kalau kalian itu ramah. Jangan malah wajahnya itu ditekuk-tekuk di depan user atau HR guys. Ini nggak betul banget. Nah, yang nggak kalah penting adalah kalian juga harus mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user atau HR yang menginterview kalian. Kalau aku dulu itu sebelum tes wawancara atau interview, aku mempersiapkan diri dulu buat soal kayak kira-kira apa aja ya soal yang akan keluar atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dari pihak user, kayak misal alasan kerja ke Malaysia itu apa, terus dapat izin dari orang tua apa enggak, kalau keterima mau gaji berapa, terus mau kerja di pabrik itu berapa tahun, terus lebih suka kerja sendiri atau sama tim, udah ada pengalaman kerja atau belum, dan lain sebagainya. Itu aku persiapkan sebelum aku interview guys. Jadi misal nanti kalau pertanyaannya itu sama, aku udah ada gambaran gitu loh, mau jawabnya itu kayak gini gitu. Jadi nggak kelamaan buat mikir juga guys. Oke, lanjut. Tips yang kelima adalah buat kalian yang udah pernah kerja ke Malaysia, itu kalian bisa ceritakan tentang pengalaman yang menyenangkan selama kalian bekerja di Malaysia, dan itu juga bisa jadi nilai plus buat kalian guys. Soalnya kalau yang udah pernah kerja ke Malaysia atau ex Malaysia itu bakal susah buat balik lagi ke Malaysia guys, soalnya kendala di umur juga. Dan kalau di kilang mereka itu kebanyakan cari yang fresh, cari yang baru lulus sekolah gitu guys. Kalau kalian itu bisa berbahasa Inggris, kalian itu sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Biasanya dari pihak user atau HR itu bakal tanya, bisa bahasa Inggris enggak gitu. Kalau kalian bisa, ya kalian itu bilang aja kalau kalian itu bisa berbahasa Inggris. Dan ini juga bakal jadi nilai plus buat kalian guys. Oke, sebelum kita lanjut ke tips-tips berikutnya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat tekan tombol like dan juga tombol subscribe. Oke? Terima kasih. Lanjut, tips yang keenam adalah tips sebelum medikal. Jadi sebelum kalian medikal itu kalian jangan begadang ya guys. Kalian harus benar-benar memanfaatkan waktu sebelum medikal itu dengan sebaik mungkin. Kalian jangan begadang, terus makan makanan yang bergizi gitu, banyakin minum air putih. Dan buat yang laki-laki, jangan minum alkohol, jangan merokok dulu sebelum medikal gitu. Karena bakal sayang banget ya kalau kalian itu tes tertulisnya lolos, tes wawancaranya lolos, tapi kalau medikalnya itu kalian gagal atau unfit, itu bakal sayang banget ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa menjaga diri kalian sebelum tes medikal. Jangan begadang, makan makanan yang bergizi, jangan minum alkohol, jangan merokok. Kalian harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin agar kalian itu lolos medikalnya. Karena setelah lolos medikal itu enak banget guys, udah lega gitu. Tinggal buat paspor, tinggal buat visa gitu. Oke, next lanjut yang terakhir adalah tawakal atau berserah diri. Nah, setelah semua prosesnya tadi sudah terlewati dan juga kita udah berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, saatnya kita itu buat bertawakal dan menyerahkan semuanya itu sama Allah guys, biar Allah yang menentukan. Dan juga banyak-banyakin berdoa sembari kita menunggu hasilnya itu keluar ya guys. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani seleksi, semoga kalian semua dimudahkan dan juga bisa diterima di kilang terbaik yang kalian pilih ya guys. Oke guys, jadi itu tadi adalah tips dari aku agar bisa lolos seleksi di kilang RBA di Malaysia. Semoga videonya bermanfaat ya. Oh iya, buat kalian yang ada ide atau saran buat kontenku selanjutnya itu apa, kalian bisa banget tulis sarannya di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye semua. Assalamualaikum.